Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Dwi Febri Zulfa, NIM 201853048 dari kelas paralel Sistem Informasi Universitas Muria Kudus, yang pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan bab tentang pelaksanaan audit sistem informasi. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita ke materi berikut ini. Baik, langsung saja untuk bab pertama. Di sini ada pelaksanaan audit sistem informasi. Yang pertama di sini ada overview, yaitu proses audit sistem informasi khususnya untuk divisi IT. Di sini menentukan nilai maturity dan memberikan rekomendasi dan untuk menentukan keberlanjutan peningkatan kinerja perusahaan. Selanjutnya, di sini ada perumpamaan auditor sistem informasi, yaitu ada project identifikasi dan seleksi, project initialing dan planning, analisis, logical design, physical design, implementation, dan maintenance. Yang pertama di sini ada impersonal skill, yaitu diibaratkan seperti wartawan yang bisa ditanyakan seperti ada kendala apa saja yang sudah dikerjakan, apa saja yang sudah dihasilkan, dan apakah ada perkembangan atau tidak. Yang kedua ada analytical skill. Audit di sini seperti pengamat, di mana auditor terjun langsung ke lapangan mengecek hardware, software, komputer, mesin, aset perusahaan, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada manajemen skill. Itu seperti manajer ya. Di sini dilatih seperti manajer agar bisa mengembangkan dari analisa desain. Yang keempat, di sini ada technical skill, ibaratkan seperti bengkel, tetapi lebih cenderung ke ruang kerja para spesialis pengembang sistem informasi. Selanjutnya di sini ada metodologi audit teknologi informasi. Yang fase pertama ada merencanakan audit, kedua mengidentifikasikan risiko dan kendali, ketiga mengevaluasi kendali dan mengumpulkan bukti, fase keempat yaitu mendokumentasikan temuan-temuan dan mendiskusikan dengan audite, kelima ada laporan hasil. Yang fase pertama di sini tuh ada perencanaan, yaitu menyiapkan kertas kerja. Yang kedua ada mengidentifikasi resiko dan kendala, kira-kira nanti akan beresiko atau tidak, kontrolnya, pengembangannya seperti apa. Yang ketiga di sini akan dicek analisa, proses wawancara, pengamatan, dokumentasi dokumen. Keempat di sini setelah audit selesai akan dibahas temuan apa saja yang telah ditemukan oleh audit A, B, C, lalu akan direkap dan menghasilkan laporan untuk pimpinan perusahaan. Dan yang kelima ada laporan akhir dan mempresentasikan hasil-hasil yang diperoleh. Next, di sini ada waktu audit, yaitu sebelum dan sesudah. Di sini pre yaitu mengecek apa yang akan diaudit, apakah auditnya sudah benar sesuai dengan SOP perusahaan atau belum. Lalu ada post atau sesudah, yaitu akan dilakukannya audit kembali proses yang sudah berjalan, apakah ada kendala atau tidak. Yang kelima ada manfaat audit re-implementation system. Yang pertama, institusi dapat mengetahui apakah sistem yang telah dibuat sesuai dengan kebutuhan ataupun memenuhi acceptance kriteria. Sebelum sistem diterapkan, audit akan melihat sistem
diaudit sudah sesuai kebutuhan atau belum. Yang kedua, mengetahui apakah pemakai telah siap menggunakan sistem tersebut. SDM di sini akan dicek apakah sudah siap atau belum untuk menjalankan sistem perusahaan. Ketiga, mengetahui apakah outcome sesuai dengan harapan manajemen. Di sini akan dianalisa apakah akan memberikan dampak yang sesuai dengan perusahaan atau tidak. Dan selanjutnya ada manfaat audit. Yang pertama, institusi mendapat masukan atas resiko-resiko yang masih ada dan saran untuk penanganannya. Setelah sistem berjalan, ada kelemahan apa, resiko apa, dan solusi seperti apa yang akan diterapkan untuk selanjutnya. Yang kedua, masukan-masukan tersebut dimasukkan dalam agenda penyempurnaan sistem, perencanaan strategis, dan anggaran pada produk berikutnya. Hubungannya di sini dengan anggaran periode selanjutnya. Yang ketiga, bahan untuk perencanaan strategis dan rencana anggaran di masa datang. Keempat, memberikan reasonable assurance bahwa sistem informasi telah sesuai dengan kebijakan atau prosedur. Itu untuk memberikan catatan-catatan sistem ini sudah sesuai atau belum. Yang kelima, membantu memastikan bahwa jejak pemeriksaan telah diaktifkan dan dapat digunakan oleh manajemen, auditor, maupun pihak lain yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan. Ini untuk memastikan bahwa sudah dilaksanakannya audit sistem yang sudah berjalan. Yang keenam, membantu dalam penilaian apakah initial proposed value telah terrealisasi dan saran tindak lanjutnya. Ini keputusan yang diberikan oleh manajer untuk mengembangkan sistem selanjutnya. Lalu di sini ada contoh audit sistem informasi berdasarkan waktunya. Contoh yang pertama, audit rancangan sistem. Yang kedua, audit rancangan database. Database-nya ada kelas diagram, relasi, tabel, dan lain-lain. Ketiga, ada audit rancangan interface, yaitu ini berkaitan dengan form-formnya. Yang keempat, audit arsitektur jaringan. Yang kelima, audit rancangan sekuritas sistem, yaitu tentang keamanan sistemnya. Next, selanjutnya ada audit rancangan sistem. Audit ini dilakukan untuk melihat apakah rancangan-rancangan yang telah dibuat telah sesuai, seperti apakah model yang digunakan sesuai dengan formatnya, apakah rancangan dapat menimbulkan ambigu, apakah rancangan memunculkan tidak sesuai fungsi, apakah setiap proses dilakukan oleh aktor yang sesuai atau tidak. Konteks diagram. Di sini ada sistem informasi SIA, ada prosesnya, lalu akan dicek sistem yang salah itu di mana saja. Seperti ini gambarannya. Dan pada hasil akhirnya akan ada kepala sekolah yang akan memberikan hasil akhir berupa raport, dan hasilnya ini tidak boleh diberitahukan terlebih dahulu. Jadi untuk database itu dari kelas diagram, lalu transformasi ke ERD, lalu ke tabel, lalu ke relasinya itu sudah betul atau belum. Contoh audit database. Nah, setelah audit dilakukan, akan terlihat sebelum dan sesudah audit itu. Di sini adanya perubahan file dari masing-masing
tabel. Seperti di tabel berikut, kode bukunya yang awalnya 5 menjadi 11, lalu ID kategorinya yang tadinya 5 jadi 11, judulnya 25 jadi 200, kode pengarangnya 5 menjadi 11, kode penerbitnya 5 menjadi 11, tahun terbit 2 menjadi 4, jumlahnya dari 10 tetap, dan seperti contoh-contoh berikut ini ya, akan terlihat seperti ini hasil akhir dari audit yang telah dilakukan. Lalu audit rancangan interface. Audit ini dilakukan pada semua interface yang digunakan dalam sistem baik form maupun report. Standar umum pembuatan form dan report. Jadi, ketika mendesain suatu form, APK-nya harus mudah, lengkap, dan bisa digunakan. Seperti yang pertama, di sini meaningful title atau judul formnya report harus penuh arti dan mewakili objek di dalamnya. Lalu meaningful information, informasinya harus penuh arti. Balance layout, keseimbangan tata letaknya. Easy navigation, kemudahan arah penunjuk. Dan easy use, kemudahan untuk digunakan. Jadi harus jelas dan mudah untuk diterapkan. Lalu ada audit arsitektur jaringan. Audit ini dilakukan untuk melihat arsitektur jaringan yang digunakan pada sistem apakah sudah sesuai. Di sini arsitek jaringan diaudit kebutuhan server, infrastruktur kabel, WiFi, apakah nanti akan bertabrakan data dan aman atau tidak. Seperti pertanyaan ini, yang pertama, apakah membuat efektif? Apakah efisien? Dan apakah dapat mensupport untuk pengembangan ke depannya? Contoh arsitektur jaringan. Di sini ada router, ada internet, firewall, client, dan server. Server masuk ke router, router akan connect ke internet dan firewall untuk keamanan sistem dan diperoleh untuk beberapa klien. Seperti berikut gambarannya. Lalu ada audit rancangan sekuritas sistem. Audit ini dilakukan untuk melihat rancangan keamanan yang digunakan dalam sistem. Apakah ada sekuritas pada jaringan komputer? Apakah sekuritas untuk login ke sistem sudah menggunakan enkripsi yang baik? Apakah pelevelan akses bagi pengguna sistemnya? Next, di sini ada contoh audit post implementation. Yang pertama ada audit fungsi sistem, ada audit interface, audit database, audit jaringan komputer, audit keamanan sistem. Contoh hasilnya seperti berikut. Di sini ada layanan di Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan. Di sini contohnya ada kertas kerja. Komponennya di sini ada database dan standarnya sudah B atau centang, berarti sudah baik. Lalu di sini ada media penyimpanan datanya. Di database engine MySQL, SQL Server sudah centang. Yang kedua, dapat menampung pertumbuhan data yang besar, standarnya sudah, tapi masih adanya perlu upgrade untuk selanjutnya. Lalu ketiga, menggunakan mekanisme security saat akses data sudah centang. Keempat, ada mekanisme restore akibat kerusakan data. Kelima, manajemen dan administrasi mudah. Keenam, backup dan restore data terjadwal.
Di sini masih ada silang yang artinya masih perlu dibuat. Ketujuh, ada media penyimpanan backup data eksternal. Di sini juga masih ada catatan perlunya diadakan. Lalu ada server yang memiliki mirror system. Yang kedua memiliki UPS. Ketiga memiliki ruang server khusus yang sudah baik, yang sudah tentang sesuai dengan standar. Lalu di jaringan telekomunikasi, di sini pertama ada jaringan yang digunakan cukup lancar, dapat menggunakan attachment. Di sini masih perlu adanya upgrade. Lalu pengamanan sistemnya menggunakan user ID dan password, data leveling akses data dan app yang di sini masih perlu dibuat labeling. Ada otorisasi menggunakan enkripsi dalam pengiriman data. Di sini juga perlu adanya enkripsi. Lalu kelima menggunakan audit trail, yang di sini tidak perlu adanya audit trail. Lalu ada workflow. Yang pertama, bila bersifat transaksi perlu adanya workflow. Di sini ada catatan bila perlu ada workflow untuk layanan izin khusus saja. Kedua, dokumentasi aplikasi. Di sini masih perlu dilengkapi. Dokumentasi advert masih perlu dibuat dan dokumentasi jaringan juga masih perlu dibuat. Rekomendasi yaitu catatan audit untuk pengembang sistem. Untuk layanan di Direktorat Pembinaan Khusus dan Kelembagaan, di sini yang pertama, media penyimpanannya perlu di-upgrade agar dapat menampung pertumbuhan data yang besar. Kedua, backup data perlu dijadwalkan secara rutin. Ketiga, perlu disediakan media penyimpanan eksternal untuk menyimpan backup data. Keempat, kemampuan jaringan perlu ditingkatkan agar dapat menggunakan attachment. Kelima, perlu adanya pembedaan leveling hak akses data dan aplikasi. Keenam, perlu adanya enkripsi dalam pengiriman data. Ketujuh, perlu adanya workflow untuk layanan izin khusus. Kedelapan, dokumen aplikasi, hardware, dan jaringan perlu adanya perlengkapan. Nah, sekian presentasi dari saya untuk bab ini. Apabila ada kata yang kurang berkenan dan salah, mohon maaf. Saya Dwi Febri Zulfa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.